جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا. Hakim. Wan. Hakim mah. Hakim. Beb. Takkan salaman. Ahlan wa sahlan wa habibana al-mahbub wa zaidi al-qulub. Ya Allah ya Rabb. أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي. dan juga di Khalid, وفي أفريقيا dan juga di Afrika, مومباسا ونيروبي dan juga di Mombasa dan Eropa, وأوغندا dan juga di Belanda, وبريطانيا dan juga di Inggris, والولايات المتحدة الأمريكية dan juga di Amerika, وكندا وأستراليا. dan juga di Kanada dan Australia. كما أنه يوجد عدد كبير من المظاهر في إندونيسيا في مدن كثيرة متباعدة. Dan juga sebagaimana keluarga Al-Mutahar ini banyak di Indonesia, di luar Indonesia juga banyak keluarga Al-Mutahar. في مدينة قرسي، في مدينة فلمبان، في مدينة Di kota Gresik, di kota Palembang, di kota Johor, مدينة سمارة، di kota Semarang, مدينة لومبك، dan juga di kota Lombok, في مدينة سومباوا، dan juga di kota Sumbawa, مدينة بلاوان، dan juga di kota Taiwan. وكثير من الأحباب بأسمائهم، فجميعهم يشاركونكم الحفل وهم يتمنون الحضور معكم، فلا يحدد ذلك. Dan juga banyak yang dapat kami sebutkan, dan juga mereka itu sangat berharap para aman-aman ini hadir di acara ini. Semoga Allah mengabulkan apa yang mereka inginkan. ربنا يعطينا ما أملناه وما رجعناه. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا. اللهم إن حضرنا هذا المجلس فلا تردنا خائبين. yang tidak lepas ada hubungannya baik dengan Allahyarham al-ulama al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Mutahar yang tadi sudah diterangkan oleh Habib Umar satu persatu nama-nama keturunannya sampai kepada al-Mutahar. Wabil khususnya yaitu Sultan Syarif Mahmud Melkin bin Abu Bakar Sarjana Hukum yang saya hormati. Di sini juga ada teman dan keluarga dekat kita, Al Habib Ja'far bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Sihab. Dan di sini ada guru saya. Ini beliau waktu yang lalu pernah datang hadir di tempat yang mulia ini di undangan khusus bin khusus. Ayo laksanakan hal jiddi tahun ini kita serukan kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Barat umumnya dan khususnya Kota Pontianak berbondong
tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar daripada almarhum Al-Habib Muhammad Al-Mutahhar, beserta segenap panitia peringatan haul beliau yang saya cintai dan saya muliakan, beserta seluruh hadirin hadirat jamaah Pontianak, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak ingin panjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya Bahar bin Ali bin Smith bersyukur kepada Allah dan berterima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Pontianak, masyarakat Kalimantan Barat. Saya berterima kasih kepada segenap panitia atas sambutan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah, saya berterima kasih banyak atas sambutan yang begitu luar biasa, sambutan yang begitu antusias. Insya Allah, perkumpulan pada malam hari ini bukanlah perkumpulan yang berakhir. Bertatapnya wajah kita bukanlah bertatap wajah yang berakhir. Insya Allah besok ke depan Allah pertemukan kita kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin, di perkumpulan yang mulia dan di perkumpulan yang baik. Sedikit saja saudara-saudara, ada satu hadis. Belakang ini tahu tutup. Ketika saya membuka kitab Muhyiddin Mustarsyidin, kitab fatwa daripada Hayatul Rahman dan masyhur, dan kita tersebut ada satu hadis yang jarang sekali kita dengar, yang bunyinya seperti ini. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man warratha musliman faka'annama ahyahu, musliman aw mu'minan faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu." Itu hadis jarang sekali kita dengar. Bahkan saya tidak pernah menemukan para penceramah membawa hadis tersebut. Ini hadis kedudukannya dhaif. Akan tetapi hadis ini bisa dipakai dalam fadhailul amal, bisa dipakai dalam targhib ataupun tarhib. Yang bunyinya man warratha musliman atau kama qala mu'minan. Barang siapa yang membuat sejarah seorang muslim, barang siapa yang membuat sejarah seorang mukmin, yakni sejarah hidupnya, yakni syama'ilnya, yakni menulis tentang manqabah atau manaqib sejarah hidup daripada seorang mukmin, orang yang saleh, para auliya, para asfiya, faka'annama ahyahu. Maka seakan-akan orang yang menulis sejarah orang yang beriman dengan sejarah seorang muslim tersebut, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seorang muslim tersebut. Al-Imam Al-Dibai, Sayyid Ja'far Al-Barzanji, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Imam Al-Busiri, dan banyak para imam-imam, para ulama yang dimana beliau-beliau membuat sejarah baginda Nabi besar Muhammad, faka'annama ahyahu, maka beliau-beliau seakan-akan telah menghidupkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu. Dan barang siapa yang membaca sejarah yang telah ditulis, yakni sejarah daripada orang muslim dan orang mukmin tersebut, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung dan berziarah kepada seorang muslim dan mukmin tersebut. Kita membaca sejarah baginda Nabi besar Muhammad, membaca maulid Nabi Muhammad, seakan-akan kita berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan sejarah daripada sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar, maka dibacakan sejarah tersebut. Yang membuat sejarah tersebut, yang mengarang sejarah tersebut, seakan-akan telah menghidupkan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar. Dan yang membaca sejarah tersebut, yang mendengarkan sejarah tersebut, maka seakan-akan telah berkunjung kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar. Yani ini adalah faedah daripada diadakannya haul. Haul itu punya 3 makna. Yang pertama, haul maknanya artinya sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang kedua maknanya kekuatan, daya. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul.
Adapun haul yang kita kenal adalah setiap tahun acara yang dimana pada acara tersebut kita membuat haul, kita mengenang daripada sejarah orang soleh, para aulia, orang-orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Di dalam acara haul dibacakan sejarahnya, dibacakan manakibnya, bagaimana ilmunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, waraknya, khaufnya. Muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ma'al hayat illa li ahli ilm wa ma'al maut illa li ahli jahl. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu, dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaluhum qabla al-quburi qubur. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Rasulullah, orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran, yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, orang-orang yang buta daripada agama, orang-orang yang buta daripada Al-Quran, orang-orang yang buta daripada hadis, orang-orang yang buta daripada sejarah baginda Nabi besar Muhammad, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kesenangan dunia, kecintaan dunia, kemakmuran dunia, angan-angan yang tinggi akan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Orang-orang yang hatinya tidak rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, qabla mauti mautun li ahli, sebelum dia mati, sesungguhnya dia telah mati. Fa ajsaduhum qabla al-quburi qubur, jasad-jasad orang yang bodoh, jasad-jasad orang-orang yang tidak mengenal Allah sebelum kullu kibarin yafna ana mayyitatul fatikriba. Ibunda Rasulullah Sayyidatuna Aminah, beliau bersyair sebelum wafat. Beliau berkata, kullu hayyin mayyit, segala yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in hasilun illa wajha, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berjiwa yang bernyawa pasti akan mati. Segala sesuatu yang berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Segala sesuatu wujud bentuk apapun pasti akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Nabi mengatakan kullu hayyin mayyit, segala yang hidup pasti akan mati. Kullu jadidin baru, semua yang baru pasti akan usang. Pakaian baru tidak akan baru selama-lamanya. Baju barumu tidak akan baru selama-lamanya. Mobil, rumah barumu, mereka tidak akan baru selama-lamanya. Daun-daun yang hijau akan ada masanya, waktunya dia menguning. Ketika dia menguning, dia gugur jatuh dari tangkainya. Segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Tidak akan mereka baru selama-lamanya. Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin baru wa kullu kibarin yaflah. Semua orang tua pasti hancur. Semua orang tua pasti binasa. Semua orang tua pasti mati. Ana mayyitatul, kata Ibu Rasulullah SAW, aku sebagai orang tua, aku nanti bakal jadi mayat. Aku sebagai ibu, aku nanti bakal mati. Ana mayyitatul fadhikrul bab, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadhikrul bab, tetapi mengenang aku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Karena aku telah meninggalkan kebaikan, aku telah meninggalkan anak yang suci. Siapa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Maka seperti itu pula para ulama, para aslaf, para saleh, mereka telah wafat, telah meninggal dunia, tetapi mereka hidup selama-lamanya karena mereka meninggalkan kebaikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, dan meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Ilmu mereka, amal ibadah mereka akan selalu dikenang. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib, beliau wafat, beliau meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tetapi beliau sampai detik ini dan sampai akhir zaman beliau hidup dalam masyarakat dunianya, beliau hidup dalam kitab hadatnya, beliau hidup di dalam adab sulukul muridnya, beliau hidup dalam ratibul hadatnya, beliau hidup dalam fiqhul latifnya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat
hidup dalam ihya ulumuddinnya, hidup dalam kasyafatul qulubnya, hidup dalam nyarul ilmnya, hidup dalam al-wadis al-wasinnya, hidup dalam kitab-kitab karangan beliau Al-Imam Asy-Syafi'i Hasan Asy-Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu sampai detik ini sampai hari kiamat. Beliau hidup dalam hizib masonnya, beliau hidup dalam sirrul jalil fi khawas Rasulullah yang amat wakilnya Al-Imam Al-Habib Habib Muhammad Al-Habsyi wafat ratusan tahun yang lalu sampai detik ini sampai hari kiamat. Beliau hidup dalam sirrul durarnya, beliau hidup dalam mafatih sa'adahnya. Begitulah para ulama dan para auliya serta orang-orang soleh, walaupun mereka telah wafat akan tetapi mengenang beliau berkah abadi selama-lamanya, karena beliau meninggalkan kebaikan dan kenangan untuk kita semua. Di Pontianak siapa yang tidak mengenang, siapa yang tidak mengingat Subhan Rahman Al-Ghazali. Beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu, akan tetapi mengenang beliau akan abadi selama-lamanya, karena beliau meninggalkan kebaikan untuk kita semua. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat saya yang terakhir di majlis-majlis ta'lim seperti ini, jadikan Sahibul Haul sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita. Ulang di majlis bahwa ilmu beliau, bahwa orang beliau, bahwa hadapnya beliau, bahwa kasihannya beliau, bahwa suhudnya beliau, bahwa penahnya beliau, bahwa amar ma'ruf nahi munkar, bahwa jihadnya para ulama, bahwa semangat beliau pada membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan beliau sebagai teladan pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Imam Malik berkata gaul bil hamil jamaah. Imam Malik berkata ketika suatu kaum di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang yang dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Jika kita mengikuti para ulama, mengikuti para aulia, mengikuti orang-orang saleh, maka kelak di akhirat bila dimuliakan oleh Allah, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dicintai oleh Allah, maka kita pun pasti akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila beliau selamat di dunia, selamat di akhirat, kita pun akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bila beliau selalu dalam pandangan Allah, kita pun selalu dalam pandangan Allah. Tetapi di dunia yang kita ikuti adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang fasik, orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang yang lupa, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah. Di akhirat mereka jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Mereka mendapatkan murka Allah, murka Rasulullah. Kita akan mendapatkan murka Allah dan murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sekarang saya wasiatkan khususnya kepada pemuda dan pemudi Islam Pontianak, jadikan para ulama, orang-orang soleh, para aulia, para waliullah, orang-orang yang berilmu sebagai teladan, sebagai iswa, sebagai jutwa dengan jauh dari majlis-majlis taklim seperti ini, dari majlis-majlis ilmu, dari majlis-majlis salawat seperti ini. Sebab kelak di akhirat, perhatikan, kelak di akhirat jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi Muhammad, jarak jauh atau dekatnya kalian di akhirat dengan Nabi Muhammad itu menurut kadar kedekatan atau jauhnya kalian di dunia dan warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta atau kekuasaan, tapi warisan Nabi Muhammad adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Para ulama, mereka adalah pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad. Maka jarak jauh dekatnya engkau di akhirat dengan Nabi Muhammad itu menurut kadar atau jarak jauh dekatnya engkau di dunia dari para pewaris Nabi Muhammad, ini para ulama, dan warisan Nabi Muhammad itu majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Jika di dunia engkau dekat dengan para ulama, dekat dengan orang soleh, dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan majlis zikir, majlis salawat, tidak diragukan di akhirat engkau akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dalam di dunia engkau jauh dari para ulama, jauh dari para habaib, jauh dari para orang soleh, jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis zikir, maka dipastikan di akhirat engkau akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang tidak bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sudah duduk di majlis ini di akhirat. Amin, amin. Amin ya Allah. Di akhirat kita berada di sana di bawah payung baginda Nabi besar Muhammad masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua para habaib kita, para sepuh
para habaib yang ada di Pontianak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Ruhani beliau. Amin. Kuatkan kaki beliau. Amin ya Allah. Kita semua menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan guru kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad bin Jihad. Amin ya Allah. Ruhani beliau. Amin. Kuatkan kaki beliau. Amin. Berjuang di jalan Allah. Amin. Demi kesebaran Islam, demi kejayaan Islam, demi kemakmuran Islam. Amin. Allah Subhanahu wa taala hancurkan segala musuh-musuh beliau. Amin. Orang ini menzalimi beliau. Amin. Hancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan segenap panitia yang telah mensukseskan ini acara. Mudah-mudahan Allah bermurah segala urusan di akhirat. Amin. Kita doakan juga para aparat-aparat yang ikhlas membantu ini acara, baik dari kepolisian ataupun dari tentara yang ikhlas dalam hatinya membantu ini acara sehingga acara berjalan lancar dan sukses. Mudah-mudahan Allah naikkan pahala. Amin. Mudah urusan di akhirat. Amin. Dan kalau ada aparat-aparat atau para pemerintah yang tidak suka dengan adanya acara yang berkah ini, tidak suka dengan adanya acara haul dan acara maulid ini, mudah-mudahan Allah hancurkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillah babuna, tabarak hidamna, yasin safuna, ya amin su'adatna, amin ma'alim su'adatna, himayatuna, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والشكر علينا ولله نظر الينا بالحول والمجيد والرب المجيد في اللوح المحفوظ والله خير الراحمين والله خير الراحمين والله خير حافظا ورحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kepada seluruh jamaah juga doakan agar segera Allah memberikan kesehatan kepada saya. Saya sudah 2 minggu saya sakit tidak bisa bangun. Selama 2 minggu saya nggak hadir acara. Acara di mana-mana nggak ada saya hadir. Acara di luar negeri saya nggak hadir. Acara seputar Indonesia nggak ada yang saya hadir. Dan alhamdulillah selama 2 minggu terakhir saya ceramah itu di Palembang. Tanggal 23 Oktober kalau nggak salah. Itu terakhir saya ceramah. Pulang dari Palembang saya sakit. Semenjak itu saya nggak ceramah. Hampir 2 minggu atau 3 minggu. Baru hari ini saya bisa hadir di Pontianak. Alhamdulillah. Saya hadir di sini saya mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Insyaallah coba dapatkan apa? Tahun depan yang dimana insyaallah jamaah bisa lebih banyak 10 kali lipat dari sekarang. Terakhir saya kemudian saya masih ingat itu sekitar tahun 2017. Insyaallah jamaah banyak. Saya hadir sekarang tahun 2017, 2018 saya ditahan. 2018 saya ditahan, 2020 saya bebas. 2020 saya bebas, baru 2 hari bebas saya ditahan lagi. Saya dibawa ke Nusa Kambangan. Ketika saya dibawa ke Nusa Kambangan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Kedua tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Dari borgol tangan nyambung ke perut, perut nyambung ke kaki. Saya diperlakukan seperti penjahat besar. Saya diperlakukan seperti koruptor. Saya diperlakukan seperti bandar narkoba. Saya dilakukan seperti penjahat besar. Ada satu cerita ketika saya sedang berborgol seperti itu. Saya bertanya kepada orang yang memborgol saya, yang sipil penjara Nusa Kambangan. Saya berkata kepada dia, apakah engkau la as'alukum alaihi ajran illa wajadta fi turqa? Apakah engkau pernah membaca ayat dalam Al-Quran? Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathhira. Tahukah engkau siapa Al-Qurba? Tahukah engkau siapa Ahlul Bait? Tahukah engkau siapa Ali Muhammad yang engkau baca dalam setiap salawat? Ali Muhammad Ahlul Bait Al-Qurba yang ada dalam Al-Quran. Ali Ahlul Bait yang ada dalam Al-Quran.
Ali Muhammad yang kau baca, dan dimana kalau engkau tidak membaca sholawat dalam sholatmu, tidak sah engkau punya sholat, itu adalah orang yang kau bodoh di hadapanmu. Apakah pantas engkau mengaku sebagai umat Muhammad sedangkan engkau memborgol anak cucu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saudara-saudara, 2 hari saya baru keluar, saya masuk lagi. Kenapa? Apakah saya membela diri saya? Tidak. Yang saya bela rakyat, yang saya bela bangsa, yang saya bela negara, yang saya bela rakyat yang susah, yang saya bela rakyat yang kelaparan, yang saya bela rakyat yang menderita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, cukup sampai di situ? Tidak. Saya bebas tahun 2021. 2021 saya bebas murni. Baru 1 bulan saya bebas murni, saya sudah ditahan lagi. Saya sudah ditahan lagi. Kasus 6 laskar yang dibantai dan disiksa, saudara-saudara. Sampai akhirnya saya baru bebas sekitar 2 bulan yang lalu. Sehingga alhamdulillah pada hari ini saya sampai di majlis yang tinggi. Maka ini saya sampaikan kepada saudara semua, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek dalam berjuang untuk bangsa, agama, negara, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, demi bangsa, demi agama, demi negara, demi NKRI, demi Merah Putih, demi bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa, jiwa bahan miskin, murah harganya. Oleh karenanya, saya meminta doa kepada seluruh hadirin agar Allah berikan saya kesehatan. Amin. Sehingga kita bisa kembali sama-sama berjuang demi bangsa, demi agama, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia, dan kepada negara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wasiat saya terakhir sebelum saya tutup, jaga persaudaraan di kota Pontianak yang kita cintai. Kita yang muslim disatukan dengan 2. Yang pertama disatukan dengan agama Islam. Yang kedua kita disatukan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang di luar muslim, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, apapun agamanya, kita disatukan walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, yaitu kesatuan negara Republik Indonesia. Kita disatukan dengan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Di Pontianak, jaga kerukunan tersebut, jaga kesatuan dan persatuan tersebut. Apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun sukunya, kita disatukan dengan satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang muslim, apapun ormasnya, apapun manhajnya, selama hanya berbeda masalah furu'iyah, kita bersatu. Karena jangan harap yakni fasadur ra'iyah bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Hancur atau rusaknya suatu negara, hancur atau rusaknya rakyat, itu karena hancur dan rusaknya pemerintah. Hancur dan rusaknya pemerintah itu tidak lain yang bukan karena hancur dan rusaknya para ulama. Jangan berharap bangsa menjadi bangsa yang baik, negara menjadi negara yang baik, kalau para pejabat dan pemerintahnya belum menjadi pejabat dan pemerintah yang baik. Jangan berharap pejabat menjadi pejabat yang baik, pemerintah menjadi pemerintah yang baik, aparat menjadi aparat yang baik, kalau para ulamanya belum menjadi ulama-ulama yang baik. Bagaimana para pejabat menjadi satu? Orang-orang berkata, ayo ulama dan pejabat bersatu, sama-sama membangun NKRI, sama-sama membangun Indonesia. Bagaimana pejabat dan ulama mau bersatu? Sedangkan para ulama sama ulama saling berantem, ustaz sama ustaz berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem. Jangan harap bangsa akan menjadi bangsa yang baik kalau masih banyak ustaz sama ustaz, kiai dan kiai serta habaib sama habaib saling berantem. Oleh karenanya, jaga persatuan, alaikum bil jamaah, fa inna ya Allah ma'al jamaah.
Hendaklah kalian bersatu karena sesungguhnya pertolongan Allah itu berada di dalam persatuan. Mudah-mudahan Allah jaga Pontianak khususnya, dan Allah jaga kita punya negara Indonesia menjadi negara baladatul bayyinun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon doa agar Allah berikan kesehatan kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya ini melihat orang kunang-kunang seperti apa. Makanya saya agak tutup mata. Sudah 2 minggu ini saya nggak tahu kenapa. Lihat orang kunang-kunang pusing. Tadi saya hampir pingsan waktu jalan kemarin. Makanya nanti kalau pulang saya minta jangan ada yang salah. Tadi saya hampir jatuh hukum mereka di sana. Coba orang besar-besar nggak kuat. Makanya nanti habis ini saya minta tolong jangan ada yang. Sebab saya lihat orang masih pusing. Saya nggak bisa makan suara keras, masih pusing, masih. Makanya nanti balik saya minta tolong tidak ada yang sumpit-sumpit itu, ya ada yang sama. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.